Tuhan Bapa ini yang berbentuk Yesus, ya kan? Dia mungkin apa? Bukan Pak, bukan. Jadi yang nuzul itu yang turun adalah kalimatullah, firman Allah. Bukan Bapak. Ya oke, maksud enggak, saya paham maksudnya gini. Yang nuzul menjadi Quran itu kan kalimatullah, Pak. Yang nuzul menjadi Quran yang ada di dalam buku Quran itu loh, itu kan kalimatullah itu, Pak. Iya, saya paham. Kalau dari Nasrani itu berbentuknya jasad, kalau dari Muslim berbentuknya Quran, maksudnya Bapak kan seperti itu. Ya, iya, betul. Nah, apa-apa. Nah, saya yang pertanyaan saya yang terakhir, yang ketiga saya belum paham karena memang belum sampai menyinggung ke situ pembahasannya tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini maksudnya apa? Kalau Roh Kudus, itu adalah prinsip hidup Allah atau hayatullah. Makanya di dalam sifat 20 ada sifat hayat. Sifat ma'ani, sifat hayat, ya kan? Ya, hayat itu artinya apa ya? Hayat ya? Saya lupa juga. Hayat itu artinya hidup, Pak. Ya, hidup, benar, hayat. Jadi jauhar. Nah sekarang sifat ma'ani, kalam bisa melahirkan sifat baru yaitu mutakalimun. Berarti sifat kalam ini bukan lagi sebagai arot, tetapi dia sebagai jauhar. Gitu loh. Oke. Nah, pertanyaan saya gini, Bang Mister Apologet, apakah di Kristen itu, ini sih kita sharing ya Pak, sebelumnya kita sharing Pak. Ya. Oke. Apakah di Kristen itu Isa Al-Masih atau dengan Yesus itu sama, satu orang yang sama atau bukan? Oke, saya jelasin Pak ya. Okay. Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu kalau kita bicara secara linguistik itu sama dalam skala linguistik. Maksudnya apa? Karena Isa itu hanya perubahan bahasa dari bahasa apa namanya? Aramik Timur. Aramik Timur. Dari bahasa Aramaik. Ya. Perubahan bahasa. Jadi kalau bicara linguistik ya itu maksudnya sama. Tetapi kalau bicara secara historis, tokoh historis, jelas yang digambarkan Quran dengan Alkitab itu tokoh yang berbeda, Pak. Ya. Berarti sebetulnya beda cerita aja dengan tokoh yang sama, atau memang perbedaan antara memang beda zaman atau beda waktu, atau memang sama-sama tokohnya dan berbeda sudut pandang, begitu ya? Sudut pandangnya beda. Jadi aku mau nanggapin dikit ya. Gini loh. Silakan. Itu kan di abad pertama ya, TKP-nya pun di Israel. Setuju nggak? Bener nggak? Itu di abad pertama dan itu TKP-nya di Israel. Tempat kejadian perkaranya di Israel. Setuju nggak? Nah, kalau kita bicara soal pengadilan, yang paling dicari oleh hakim itu adalah apa? Saksi. Ya, dari pemerintahannya Romawi pun mencatat bahwa Yesus Kristus disalib dan bangkit. Bangsa Romawi mencatat itu dari sejarawan Tacitus. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan apa? Oke, saya cukup jelas untuk pertanyaannya, jawabannya. Saya mau tanya lagi nih, Pak. Setelah penyalipan Yesus itu, nah, apakah saat sebelum penyalipan Yesus itu, apakah Yesus itu memang membawa sebuah ajaran yang memang disebutkan dalam konteks ini Kristen atau Nasrani, atau dia hanya suruh menyembah kepada Tuhan yang Esa? Sampai situ dulu pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Ini kita sharing ya, Pak. Sharing ya. Oke, gini Pak.
Oke. Jadi kalau bicara soal menyembah, itu di dalam Alkitab kami, Pak. Menyembah itu bukan hanya kepada Allah saja. Ini beda dengan kitab Bapak. Kata menyembah itu dalam bahasa Yunani proskuneo. Itu berkaitan dengan memberikan penghormatan yang tinggi kepada sesuatu. Nah, di dalam Alkitab kami yang tidak boleh disembah itu adalah buatan tangan, misalnya patung, ya gitu. Kemudian batu. Nah, itu nggak boleh disembah. Tapi kalau manusia, raja-raja di dalam perjanjian lama itu memang mereka bisa disujuti, disembah, Pak. Tapi sujud sembah kepada Allah itu berbeda tentunya maknanya dengan sujud sembah kepada manusia. Oke, Tapi beda kalau bicara penghormatan apakah ibaratnya. manusia itu disembah, iya, di perjanjian lama manusia itu disujud, disembah, Pak. Raja Daud itu menyembah kepada Raja Saul. Itu dulu Bapak harus pahami. Jadi kalau bicara soal menyembah, ini tidak sama maknanya dengan berarti kalau menyembah itu adalah sholat. Iya, paham. Maksud jadi gini ya maksudnya. Menyembah itu dalam artian sama-sama disembah tapi beda hormatnya. Kalau sama Ya, Allah itu atau dia. Tuhan itu beda. Hormatnya lebih tinggi gitulah ya. Nah sekarang kalau Yesus dia mengatakan bahwa kita harus menghormati anak Allah sama seperti menghormati Bapa. Itu Yesus yang ngomong. Nah, Supaya setiap orang menghormati anak Oke. sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, Bapa ini adalah Allah. Nah, Oke. kalau Yesus mengatakan harus hormati anak, dia adalah anak Allah sama seperti menghormati Bapa, artinya apa, Pak? Berarti Artinya menurut sorry maaf ya saya potong sedikit. Kalau saya opini saya ya untuk dari potongan ayat itu, bukankah maksudnya Yesus itu menghormati Allah ini dan menghormati Yesus karena memang dia utusan dari Allah tersebut. Jadi sama aja kalau nggak percaya sama Yesus berarti nggak percaya sama Allah kan, misalnya begitu. benar, Karena benar. dia Sekarang utusan sebagai misalnya. firman Allah. Atau bagaimana? Karena dia sebagai firman Allah yang diutus oleh Allah, tentunya dia harus dihormati sama. Kalau sama seperti Anda, tidak bisa Anda mengenal Allah SWT tanpa Quran. Benar nggak? Tanpa Nabi Muhammad dulu sebetulnya. Oke, Baru tanpa Quran sekarang. Ya. Sekarang lebih tinggi Nabi Muhammad atau Quran, Pak? Lebih tinggi Al-Quran, tapi pembawanya kan Nabi Muhammad yang ibaratnya wahyu itu kan turun dari Nabi Muhammad. Loh, Dari Al-Quran Jibril turun ke Nabi Muhammad. tadi Bapak bilang Al-Quran yang lebih tinggi. Muhammad itu kan hanya membawa risalah. Iya. Dia hanya membawa risalah, tetapi yang dia bawa itu kan risalahnya kan dianggap itu dari Dari Allah. Tuhan. Iya, benar. Lebih tinggi dong, harusnya dong, Pak. Iya, kan saya bilang tadi Al-Quran itu lebih tinggi. Ya Benar. sudah. Al-Quran itu sebagai kalamullah, dia goir makhluk, bukan makhluk, tidak diciptakan. Muhammad kan makhluk. Iya. Nah, berarti Al-Quran lebih tinggi kan? Nah, Anda bisa mengenal Allah kalau Allah tidak mewahyukan Quran. Bagaimana Anda bisa mengenal Allah? Nggak akan. Ya sudah. Nah, sebegitu juga dalam kami. Bedanya pewahyuan kalian itu turun dalam wujud kitab yang nuzul, dibawa oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Bagi kami firman Allah itu bukan turun jadi buku, Pak. Jadi manusia. Maka firman Allah itu bukan benda mati, tapi dia hidup. Makanya Rasul Petrus katakan tentang firman hidup yang kami lihat, itulah yang kami saksikan. Contoh toladan lah maksudnya ya. Oh iya, dia secara dia turun sebagai manusia itu ada tujuannya, Pak. Ya pewahyuan, Karena Pak. tidak tiba-tiba pewahyuan itu sendiri, Pak. Ya, tidak tiba-tiba dia datang sebagai manusia, Pak. Sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, bahkan sejak kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, situ sudah dinubuatkan akan ada nanti satu keturunan perempuan, ya, keturunan seorang perempuan. Nah, bagi keturunan seorang perempuan berarti tanpa campur tangan seorang laki-laki yang akan menghancurkan kepala dari si ular atau si iblis, dan iblis itu akan meremukkan tumitnya. Nah, itu masih abstrak, Pak. Nah, siapa dia ini? Semakin diperjelas ya nubuatan itu kepada Abraham, ya, kemudian kepada Nabi Yesaya, kemudian kepada Nabi Mika, dikatakan bahwa yang akan datang nanti itu adalah seorang yang permulaannya sejak kodim azali. Tuh, bayangin tuh, Pak. Dikatakan seperti itu.
Dia yang akan turun nanti itu dia sudah ada sejak Qadim Azali, itu bayangin, dikatakan seperti itu. Dia akan lahir nanti di mana tempatnya, itu semakin diperjelas gitu loh. Jadi selama berapa ribu tahun, bayangkan Alkitab kami itu ditulis dari zaman Musa, 1400 tahun sampai ke zaman Yesus. Nah, kalau saya lebih gini Pak, kalau saya masih bingungnya itu gini, kalau Bapak, Tuhan Bapak nih, kalau dari segi Nasrani ini saya sudah mulai paham nih ya, maksudnya itu dianggap sebagai Allah ya. Terus Ya, Bapak itu bukan sebagai Allah, zatnya itu zat sumbernya Pak. iya, maksudnya Sumber segala sumber. posisinya nggak berwujud kan. Betul, Iya. tidak terlihat dan tidak bisa diri. Itu poin satu tuh ya. Transenden tidak memiliki bentuk. Ya, dia goibul Iya, wujud. sama. Goibul wujud. Iya, paham. Saya paham itu. Nah, kedua, Tuhan Bapa ini yang berbentuk Yesus, ya kan? Dia mungkin Bukan, Pak. Bukan. Jadi yang nuzul itu, yang turun adalah kalimatul firman Allah. Bukan Bapa. Ya oke, enggak, saya paham maksudnya gini. Yang nuzul Kan ada menjadi tiga. Quran itu kan kalimatullah Pak. Yang nuzul menjadi Quran yang ada di dalam buku Quran itu loh. Itu kan kalimatullah itu Pak. Iya, saya paham. Kalau dari Nasrani itu berbentuknya jasad, kalau dari Muslim berbentuknya Quran, maksudnya Bapak kan seperti itu. Ya, iya, betul. Nah, Apa-apa. Nah, saya yang pertanyaan saya yang terakhir, yang ketiga, saya belum paham karena memang belum sampai menyenggol ke situ pembahasannya tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini maksudnya apa? Kalau Roh Roh Kudus, Kudus itu adalah prinsip hidup Allah atau hayatullah. Makanya di dalam sifat 20 ada sifat hayat. Sifat ma'ani, sifat hayat, ya kan? ya, hayat itu artinya apa ya? Hayat ya, saya lupa juga. Hayat itu artinya hidup, Pak. Ya, hidup, benar, hayat. Saya di kandung badan, berarti hidup di kandung badan Pak. Nah, jadi Roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah prinsip hidup Allah yang ada dalam diri Allah. Karena Allah itu bukan benda mati, dia pasti hidup. Nah, prinsip hidup Allah yang ada dalam diri Allah itu disebut sebagai Roh Kudus. Berarti yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Bukan, ya bukan. Inkarnasi Pak. Oke. Jadi gini Pak, dalam satu Allah yang esa, yang kami sebut sebagai Bapa itu berdiam secara kekal firman-Nya dan Roh-Nya. Nah, maka dari itu saya kalau dari Muslim pandangannya beda memang. Kalau di Muslim itu Silakan dong, Mr. Apologet. Ya, Kalam dan kalimatullah dan enggak, sifatnya. enggak. Itu saya sudah paham tadi barusan yang dijelaskan sudah bedanya gimana paham. Pak? Bedanya gimana Saya- Pak? Coba Yang bedanya dijelaskan gimana? sudah paham. Cuman memang beda persepsinya atau beda pemahaman atau antara makhluk ciptaan dengan ciptaan kalau dari Muslim. Yang ada dilahirkan sama Maria itu tetap kalau dari Muslim ya. Saya nggak menyenggol-nyenggol pemahaman dari Nasrani. Kalau dari Muslim itu sebagai Rasul juga, dari kami itu dia Rasul. Nabi Ya, Isa sama, kita Pak. mengakuinya. Ya. Nah, tapi kita nggak menyebut dia itu, ya, tapi kita Muslim tidak menyebut dia itu Tuhan. Dia itu Allah, Oke, karena Allah beda oke, lagi, oke. beda. Nah, gitu. Oke, gini ya. Jadi kalau Bapak melihat Yesus, ya, sebenarnya di Quran itu Yesus itu digambarkan juga memiliki dua natur, Pak. Pertama, dia dikatakan sebagai kalimatullah dan ruhullah. Kalimatullah itu tidak diciptakan, tetapi Yesus juga disebut sebagai nabi dan rasul, ya kan? Nah, di Kristen juga percaya, Pak, Yesus itu nabi dan rasul, utusan manusia, juga percaya. Makanya dalam doktrin Kristen ada namanya doktrin dui naturius. Yesus itu memiliki dua kodrat. Kodratnya yang kodim azali sebagai kalimat firman Allah, goy makhluk tidak ciptakan. Namun permulaan, kodrat yang hadis, gitu loh.
Kodrat yang Iya. kemanusiaan itu kodrat yang baru. Nah, kodrat manusianya itu bukan kodrat Allah yang sudah ada sejak kekal. Kodrat kemanusiaan ini memiliki tujuan untuk apa? Dalam kaitannya dengan karya selamatan, karya keselamatan gitu. Ya, kalau di kami kan sama Nabi Muhammad juga bicara seperti itu. Dia ibaratnya mempunyai rahmat. Rahmatnya dia kapan sih? Di akhir zaman, entar misalnya segala macam, di akhirat ntar diberi rahmat sama dia, sama lah, juru selamat lah kalau di Nasrani bahasanya. Nah, cuman yang menghakimi itu ya Allah sendiri, bukan Nabi kita. Kalau dari Muslim. Nah, terlepas dari itu, kalau dari Muslim pandangannya setelah penyalipan itu, kalau dari Nasrani yang disalib itu Yesus kan? Ya benar, Yesus. Nah, kalau dari kami, Dia Yesus itu memang disalib dan dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Itu kata Alkitab kami, Pak. oke. Jadi firman Nah. Allah itu nggak bisa dibunuh. Ya, memang. Firman Allah nggak Kita- bisa dibunuh. Dia kita- dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, oke Pak. Jadi gini, kalau dari Muslim, kita sepakat saya sepakat sama bahasa Bapak barusan dari Nasrani, bahwasannya memang saat itu berarti Isa Al-Masih tidak terbunuh Oh, dibunuh, atau Pak. diselamatkan. Bukan Yesus itu mati disalib. Disalib. Nah, oke. Berarti berbeda pandangan di situ. Kalau dari kami Isa itu atau Yesus itu diangkat Pak, jangan bilang Yesus, Isa, ya. Tolong. Oke, dari pandangan kami Isa ya. Nabi Isa itu diangkat, jasad dan ruhnya, dua-duanya diangkat. Oke, siapa saya yang tanya disalib? Oke, Bapak, saya tanya Bapak dulu gantian. Oke. Dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55, di situ dikatakan ada kata bahasa Arabnya mutawafika wa rofiuka. Aku akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku dan menyucikan kamu dari dari orang-orang gitu ya. Ada Nah, kata mutawafa. mutawafika. Mohon maaf, Pak. Mutawafika. Mutawafa itu artinya bisa mewafatkan, bisa menidurkan, Pak. Jadi artinya itu itu luas. jelas, Pak. Itu jelas itu mutawafika itu artinya mewafatkan. Enggak, tergantung dari sebelumnya. Jadi banyak kata di situ yang mutawafa itu artinya bisa menidurkan. Kayak ada lagi hadis yang menyatakan Ini naik ke langit Bapak, sambil tidur gitu coba maksudnya. Bapak baca aja terjemahannya. Bapak Nah. baca terjemahannya. Itu terjemahannya rata-rata semua mengatakan diwafatkan, Pak. Mewafatkan. iya, memang cuma gini. Memang bisa dikatakan mewafatkan. Kayak misalnya ada hadis yang bilang bahwasannya dialah yang setiap hari yang yang mematikan dan menghidupkan engkau. Maksudnya itu tujuannya saat kita tertidur itu disebutnya mutawafa juga. Tapi Bro, bukan Mister, maaf berarti ya. cuma kita mati. Tapi ibaratnya Allah itu yang menidurkan dan mematikan kita. Nah, di situ Maksud Anda Isa ini dipingsankan gitu sama Allah. Allah walau kita nggak tahu. Gampang, Kalau menurut saya. Cuman kalau Ya, saya bicara dari pandangan saya, bukan dari pandangan Ya. Nasrani. Ini Pak, ini saya mau tanya Pak. Bentar. Mutawafika itu jelas di situ dalam terjemahan, baik pun dalam secara akar katanya ya, secara bahasa Arabnya pun itu memang jelas adalah artinya diwafatkan, mewafatkan. Mutawafika warofika. Pertanyaan saya, itu termasuk fiil madi atau fiil mudhari, Pak? Mutawafa, Mutawafika itu termasuk fiil madi atau fiil mudhari? fil mudore. Berarti itu sesuatu yang akan terjadi atau yang sudah terjadi? Ya sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau itu sudah terjadi, kapan Isa diwafatkan? Nah, justru itu. Makanya Nah, kan Bapak bilang tadi, Bapak bilang sudah terjadi. Kapan Isa Iya. diwafatkan? makanya itu kan di Quran juga disebutnya kan seperti itu, Pak. Jadi kita nggak menyebut dia wafat. Loh, Itu tadi Bro, Bapak Mister. bilang mutawafika Mister. itu termasuk fi'il madi. Berarti dia udah Bro, terjadi Mister. kan? Ya. Bro Mister, kenapa nggak gue cerita kita sepakat dulu nih TKP-nya di Israel, ya kan? Iya benar. Nah, Abad pertama.
Nah, di abad ke-7 dikatakan diserupakan. Nanti gua lari ke situ. Iya. Bro, kalau analoginya gini, bro, analoginya kayak gini. Kalau ada kejadian di sebelah rumah, ada dibilang dapat rezeki, terus di luar kota dibilang itu tetangga dapat musibah, lu percaya yang mana? Yang dekat atau yang jauh? Jelas yang dekat dong. Kalau kita bicara soal kronologis dan sejarah, Iya, pasti logika. saksi itu dekat. Iya, kita Kronologis kan makanya. Iya, jadi gue dari awal udah bilang nih TKP-nya di Israel, bro. Orang Israel udah mencatat. Nah, di abad ke-7 diceritakan lagi yang di Arab nih. Benar. Maaf nih, kalau gue cukup keras gue kalau masalah ini, karena itu udah menistakan agama Kristen. Dan sorry, Ya kalau gue bilang, kalau mereka bermaksud mau menyamakan, mau menyamakan, jelas itu tokohnya secara historis jelas berbeda, Pak. iya. Dan benar ya, tak satu lagi, Nasrani itu bukan Kristen. Kristen itu bukan Nasrani, bro. Oke, bro. Nah, itu bid'ah, bro. Bid'ah. Iya. Bid'ah. Lanjut. Perbedaannya apa, Bang? Perbedaannya Nasrani sama Kristen apa, Bang? Saya perlu tahu Nasrani itu juga tuh. udah jadi bid'ah, Pak. Bid'ah dalam kekristenan, Pak. Oh. Iya. Itu sekte yang sudah jadi bid'ah. Nah, sekte ini berkembang di Arab. Nasrani itu mengakui tiga Tuhan. Nasrani itu mengakui tiga Tuhan, yaitu Allah, Maryam, dan Isa. Itu Nasrani, Pak. Kalau kita tidak, Pak. Ya teman-teman, aku izin turun ya, Bro Mister, Kak Diana, Pak John Oke, Timothy. thank you Bang Bro Juni. Iya, Mas Nginjil Tito, izin turun ya, Makasih terima Bang. kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, Oke, kalau Kristen, Pak. Bro Matan sebentar. Kristen. Bro Matan saya naikkan lagi. Cara diskusinya kayak tadi ya, kayak Bud Hasan ya. Oke. Cara diskusinya kayak Bro Hasan tadi itu loh. Keren kan? Pendengarnya juga dengerin, ya nggak? Benar nggak? Oke, ya. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus, Ya. Pak. Kristen. Yang dipercayakan Tuhannya siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, iya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Hanya dua berarti ya. Itu Jadi Bapak perlu Tuhan dan tahu, Allah itu berbeda, Pak Hasan. Allah dengan Tuhan Jadi itu Tuhan dan berbeda. Allah itu berbeda. Kalau kalian kan tiada Tuhan selain Allah, ya, la ilaha illallah, sebenarnya adalah tiada sesembahan selain Allah, bukan tiada ilah selain Allah, bukan tiada Tuhan. Karena Rob itu dengan ilah itu berbeda. Iya. Kalau Rob itu penguasa, Ya, yang betul. berkuasa. Nah, Yesus itu penguasa. Pinter ini dia. Yesus itu penguasa. Hasan Ya, bagus, keren. Ya memang kan Robbi itu kan yang menguasa langit dan bumi ya, Robbi. Bahasa Ya. Robbi. Tergantung konteks, Pak. Kalau Ya, itu dinisbatkan kepada benar manusia, juga, tergantung maka konteks. diterjemahkan Tuhan. Kalau dinisbatkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi atau Allah, itu pasti diterjemahkannya Tuhan, gitu, Pak. Tergantung konteks. Di dalam Quran juga Firaun disebut sebagai Robbi. Jadi, Tapi diterjemahinnya Pak Tuhan. Hasan pinter ini. Tuhan. Bang MH, Bang Macan, coba pertanyaannya Bang Macan. Silakan. Tapi saya menurutkan aja nih, ya. Jadi tadi balik dalam- jangan tanya-tanya, Anda nggak mau ditanya Ya. ya. Kidam Kayak ya. ini loh, kayak Artinya putaran ini loh. ya, Tadi pertanyaan saya belum dijawab tuh Bro Hasan. Kalau kamu bilang tadi fiil mati itu sudah terjadi, Oh, kapan berarti Isa itu dia mati? Wafatnya kapan? nah Kan kalau menurut rofiukannya udah terjadi. Kenapa mutawafikanya belum? Harusnya kan kalau secara kronologis mutawafika dulu dong baru rofiuka. Sorry maker naik. ya kalau Ya. di Islam itu ya di sifat 20-nya kakak ya. Berarti kekal sudah menjadi hukum Allah bahwa setiap makhluk diproses menuju kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan sebagai sang pencipta Allah Ta'ala kekal tidak berubah-ubah.
tidak sama dengan ciptaannya. Ciptaannya, iya. Terus, Kalau ya, Muslim. Ya, terus Allah itu siapa? Allah itu. Penginjil Allah itu kayaknya ini siapa? nggak dengar arahannya, Pak. Turunin Bapak aja, itu Pak sama Macan. dengan ciptaannya? Pak Macan, saya tanya Pak, sifat 20, sifat pertama apa? Wujud. 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 Di mana dalilnya yang mengatakan Allah? Cari dalilnya di mana yang mengatakan Allah wujud. Dalilnya. Wujud itu, Pak, maksudnya wujud itu ada. Wujud itu bukannya berwujud, Iya, di bukan mana ada. dikatakan Allah ada wujud. Di mana? Di mana? Carikan. Anda mensifati Allah dengan sifat yang tidak dia sebutkan. Allah tidak pernah mensifati dirinya dengan sifat wujud, Pak. Anda sendiri yang membuat itu. Begini, maksudnya, sifat Allah itu Mr. sendiri, Apologet, sifat boleh saya menjawab ya? Ya, silakan. Di Oke. mana dalilnya di mana? Dalil naklinya dulu. Sebetulnya gini, maksudnya wujud ini dalam artian eksistensinya ada. Dalam artiannya eksistensinya ada. Seperti halnya Mr. Apologet menyatakan bahwa Allah itu ada kan, Tuhan Allah itu Bapa itu ada kan, walaupun dia tidak berwujud. Ada, ayatnya ada, Pak. Ayatnya Iya. ada, Pak. Berwujud Makanya itu bukan maksudnya- maksud bentuk, tapi ada. Eksis. Iya, maksudnya seperti itu. Nah, sesuatu Wujud yang itu seperti itu. Pak, memiliki aktualitas. Pak, Bapak paham nggak artinya eksistensi itu apa? Memiliki eksisten itu artinya apa? Ya ada, maksudnya bisa dirasakan, bisa dilihat ciptaannya semua, alam, dunia. Wah, oke, bagus. Kapan Anda pernah melihat Allah? Ya nggak pernah lah, makhluk kita kan sama makhluk. Nggak Nah, mungkin berarti kita Allah bisa nggak melihat ada, Allah. nggak wujud, nggak ada. Ya Ya, memang, berarti nggak ada, Pak. ya tapi ada nggak? Allahnya ada nggak? Bapak itu ada nggak? Nah, Anda sudah bilang tadi, nggak ada. Di mana Allah pernah mengatakan dia wujud? Bukan. Syarat Maksudnya gini, mensifati Allah, Pak. Sekarang gini, Pak. Bukan. Sifat semua sifat, Pak dengar dulu. Sifatnya saya kasih sebutkan ya, sifat ma'ani aja. Sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat sama basar kalam, semua itu ada dalil ayatnya. Satu sifat yang tidak ada dalil ayatnya itu sifat wujud. Tidak ada, Pak. Kenapa para ulama ketika mereka menyebutkan semua sifat-sifat itu ada ayatnya, kok satu sifat ini nggak ada? Kenapa mereka sampai menambahkan sifat wujud? Bapak tahu nggak Kalau alasannya ini kenapa? saya jawab ya dengan pengetahuan saya dan opini saya loh ini. Oke? Ya, silakan. Oke. Kalau menurut saya wujud itu dalam artian di sini kita mempercayai bahwa itu Allah itu ada, walaupun dia tidak berwujud. Makanya wujud itu kan bahasa Arab yang artinya itu disebutnya ada. Kalau menurut saya ada, tapi tidak berwujud, tidak berfisik Tidak gitu. berbentuk. Ya, tidak berbentuk. nggak punya jisim. Berbentuk. Benar. Ya, Itulah Allah kan yang disebut tidak. wujud. Ya, iman kalian kan Allah itu tidak punya jisim kan, tapi kenyataannya di Quran Allah itu punya mata, ya kan, punya tangan. Enggak. Apa? Mau ditakwilkan ayat itu? Boleh coba, saya belum tahu kalau misalnya di situ disebutkan Allah punya tangan, punya mata, saya enggak. Ketika Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Kedua tangannya. Di ayat berapa tuh, Pak? ntar gue cariin, gue lagi nggak buka ini nih, ntar ya. Jadi gini, Ya, buka Pak, saya laptop sekarang dulu lah. sembari jawab. Enggak apa-apa. Sembari cari nggak apa-apa. Saya sembari menjelaskan aja. Di Islam ini ada beberapa aliran juga, seperti halnya Nasrani yang zaman dulunya dibilang sama Kristen, bahwasannya ada sebagian kelompok atau golongan yang membilang Allah itu bertempat, maksudnya bertempat di aras, terus Ya, dia itu punya Bu. singgasana Itu apa kursi Itu mujazilah. dan lain-lain pasangan Allah. Nah, itulah yang salah sebetulnya. Bahwasannya kalau saya pribadi menyatakan kayak seperti gini, cerita Nabi Musa ketemu Allah di gunung aja. Itu kalau misalnya kita membayangkan Allah itu berbentuk cahaya aja sampai akhirnya Musa tuh pingsan, itu menurut saya udah murtad kalau pandangan saya ya, karena Allah itu bukan bersifat cahaya. Kita menyatakan Allah Mazhabnya apa, bercahaya Pak? itu udah salah. Gimana? Mazhab Pak Hasan apa sih? Mazhabnya Hasan apa? Halus sunnah. Mazhabnya Hasan apa? Ahli Sunnah. Sunni ya? Iya. Sunni. Sunni kok bisa ya? Gitu ya? Gimana?
Ya, kalau yang bilang Allah itu bersemayam di atas aras, itu juga mereka punya dalil, bro. Orang-orang Mujasimah dengan Musabihah, ya, Salafi Wahabi yang sekarang akidahnya adalah akidah Mujasimah. Mereka juga punya dasar, karena Allah itu memang beristiwa di atas aras, menurut mereka. Memang ada ayatnya yang mengatakan seperti itu. Dan mereka tidak mentakwilnya pada bentuk yang lain. Itu hak mereka juga. Kalau kamu nggak percaya Allah beristiwa di atas aras, itu ya terserah kalian gitu loh. Tapi mereka juga punya dalil. Makanya kan, ya memang kan, karena makanya kan saya bilang gitu kan, saya ini berbicara tidak pernah menyenggol kepercayaan masing-masing, kepercayaan teman-teman kita nih, kawan-kawan kita semua. Saya nggak dari awal saya nggak pernah menyenggol gitu. Saya dengan kepercayaan saya, teman-teman dengan kepercayaan teman-teman gitu kan. Cuma kita sekedar sharing untuk kita mengetahui apa sih seberapa dalam sih pemahamannya, misalnya Kristen itu bagaimana sih pandangannya, Muslim itu bagaimana sih pandangannya, lebih begitu. Diskusinya diskusi santai tapi tanpa menyenggol dan membuat sakit hati lah. Seperti itu maksudnya. Gitu. Itu pun berdebat di Islam juga begitu, sama juga keras untuk apa dibilangnya. Saya pun ada adik ipar saya pun yang berpandangan seperti itu. Saya ya udah nafsi-nafsi, silakan kalau lu punya pandangan seperti itu. Cuman kalau dari saya mengatakan maksudnya bahwa Allah itu tidak berwujud, tidak punya tangan, tidak punya mata, dan beda fisiknya sama makhluk ciptaannya gitu. Begitu, Pak. Oke, ini Pak ya, mengenai kedua tangan Allah ya. Bentar. Mau di open cam apa gimana, Bro? Gak bisa aku, Pak. Naik, Bro. Ayat 75 ya, Fekdura naik dulu, Bro. Nanti bahas soal betis. Ya, naik. Itu saya penasaran soal betis. Pak, ini Pak, surah penasaran, Sad ayat 75. Surah Sad ayat 75 sama surah Al-Maidah ayat 64. Gimana Pak bahasanya, Pak? Surah Sad ayat 75, Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?" Yaitu Adam maksudnya. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang Oke, bentar, nanti naik lagi ya, aku turun ya, aku lagi mau nutup toko nih, ya. Nanti bunyi-bunyi nggak enak dari gawangnya, ya. Oke, Mute gitu, aja, Pak. Ya, enggak, ini aja. Oke. Ya. Udah lama nutupnya, ada setengah jam nih, ya. Oke, itu ada kedua tangan, Bro. Ada di situ disebutkan kedua tanganku, gue tahu. Al-Maidah ayat Surah Sad ayat 75 sama surah Al-Maidah ayat 64. Tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Nah, di situ disebut Pak depannya. Dan orang-orang Yahudi berkata itu ya. Itu ya betul, lanjutin terus. Nah, Tangan Allah terbelenggu. Oke. Sebenarnya tangan mereka yang gimana? Ya teruskan. Ya, saya terusin bentar ya. Dari awal nih. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia dikehendaki. Maksudnya gini Pak di sini kalau menurut saya ya. Kedua tangan Allah terbuka. Oke. Sebetulnya gini, maksudnya gini. Orang-orang Yahudi beropini nih. Orang-orang Yahudi beropini bahwasannya tangan Allah terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Tidak bisa berkehendak ibaratnya. Bahwasannya Jadi tangan Allah itu maksudnya kehendak Allah, Anda takwilkan gitu. Kalau di sini kan kayak baca kan Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu kan gitu, terbelenggu. Nah, itu kan opininya orang Yahudi nih, Pak. Opini orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu ya kan. Nah, sebenarnya ya ibaratnya Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain lah ibaratnya, dia menurut dia nih nggak berkuasa lah, nggak bisa apa-apa. Mana Tuhan lo gitu ibaratnya gitu kan bahasanya nih misalnya. Nah, kenyataannya ya Allah nggak begitu, nggak terbelenggu dan lain-lain gitu loh. Ya di situ kan jelas ada Allah dengan sifat tangan di situ. Yang memberitahu, yang mengkabarkan sifat tangan di situ kan Allah. Al-Quran ini kan kalamnya langsung dari Allah.
Ya, Yang mengatakan sifat tangan di situ kan Allah sendiri. balik lagi begini. Di Quran itu makanya setiap perterjemahan pasti diakhiri dengan wallahu a'lam bisawab, yang artinya hanya Allah yang tahu kebenarannya. Oke, berarti Anda tidak tahu ya artinya sifat tangan di sini ya. Yang jelas kan di situ ada sifat tangan di situ. Allah kan kata Anda tadi Allah tidak punya bentuk, tidak punya jisim kan. Nah sekarang Allah mengatakan, dia yang mengkabarkan sendiri bahwa dia punya tangan. Bahkan di surah Sad ayat 75 itu dikatakan yang Allah telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Mana tadi Hasan? Loh, mana dia? Nggak tahu. Oh, tahu. Dia ada Macan lah. Macan suruh nulisin tahu dia keluar. Apa terpental kok. Terpental Jalan karena itu gue kenapa ya? Gue kenapa Iya, ya disuruh apa, bro? set kamera sama itu ya? Atau mental sendiri gue? Kenapa sih? Jangan biarin aja, jangan dulu. Jangan diklik. Jangan diklik bro. Enggak, iya. Halo. Gue bingung. Maaf terputus Itu barusan. apa sih? Di Itu pack aja, di TikTok pack. atau dari mana? Di pack aja. Iya, Mungkin gue dari orang juga terputus. bisa. Gue terputus. Gini loh, gue terputus. Gue disuruh set kamera sama audio. Padahal audio gue Ya, set, saya kamera juga. memang gue nggak set. Ya jangan. Ya, halo. Nanti di set boleh di oke, tapi jangan pas di muka Menjual, Pak. Hah? tanya. Nah, terakhir kan yang nanya itu kan Mau kamera depan di selotip hitam aja kalau main TikTok tuh. isolatif dulu. Enggak. Kamera itu selalu gue nggak kasih permisi. Ya saya juga begitu bro. Buat Aku juga belum suruh nge-set, kadang-kadang suruh nge-set gitu. Tapi tak tutup gitu loh. Biar Bro, kalau lu nggak kasih izin, dia pasti kayak gitu nanti. Dia di TikTok akan apa namanya? Kasih tahu suruh diaktifkan gitu loh. Dikasih Oh izin. gitu. Oh, Ah, enggak, soalnya gue Ya. Halo. si gaptek nih TikTok. Halo. Iya, Pak. Ya, lanjut. Ya, Mana, Pak? Kalau udah di oke tapi terus dibalikin lagi. Oke. Makanya gini Pak, tadi saya jelaskan kan. Quran ini kan turun dengan bahasa Arab yang notabene-nya tuh banyak persamaan di pengertiannya dan lain-lain. Dan bahkan ada masih beribu-ribu kata-kata yang memang belum tahu artinya sebetulnya itu apa. Jadi setiap tafsiran di Al-Quran makanya diakhiri semuanya itu dengan misalnya wallahu a'lam bisawab. Jadi hanya Allah yang tahu penafsiran aslinya bahwa konteks dari firman itu kayak gitu Pak. Ayat-ayat itulah maksudnya dari ayat-ayat itu. Makanya di sini Berarti Bapak anggap ini gitu, Pak. Pak, ini termasuk ayat mutasabihat atau mukamat? kalau menurut saya sih mutasabihat. Ya, berarti ada ayat yang mukamat dan ada yang mutasabihat. Kalau menurut Bapak ini ayat mutasabihat, ya sudah. Berarti Bapak tidak berani untuk menjelaskan, tidak mau mentakwil kan ya gitu kan? Bukannya memang saya bukan faknya Pak. Kalau begitu memang saya bukan faknya. Karena saya memang Nah, bukan makanya ustaz, gitu, bukan Makanya kita kan bahas soal wujud. Tadi saya minta dalilnya mana dan Allah mengatakan tiada, dia wujud. Karena syarat mensifati Allah itu adalah mensifati dengan sifat yang dia sebut. Kalau tidak menyebutkan sifat itu, kenapa Anda mensifati dengan sifat yang tidak dia katakan? Nah, tadi kan saya udah bilang, wujud itu yang dimaksud wujud itu artinya ada, bukannya berbentuk yang tadi dijawab sama Bang John ya, kalau nggak salah. Pak, saya udah tahu itu, Pak. Saya udah tahu wujud itu artinya eksis, ada, tahu saya, Pak. Tapi kan tidak ada Nah. dalilnya di Quran yang mengatakan Allah wujud. Saya Nah, tidak tanya berarti- Allah itu punya bentuk, Pak. Berarti di situ gini loh Pak. Poinnya di situ kalau menurut saya ya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu kan keimanan Bapak. Iya. Itu Bapak sudah ini karena klaim Sekarang secara kalau iman, tapi secara tanpa wujud berarti kan Allah nggak ada dalil dong. naklinya Kalau ada nggak? Dalil secara naklinya ada nggak, Pak? nah naklinya saya nggak paham. Saya belum mendalami itu. Cuman saya memang sudah tahu tuh sifat-sifat Allah tuh wujud, qidam, baqa, mu'alaf, atunya, hawadisi itu tahu. Cuman kalau pandangan saya wujud itu di situ untuk meyakinkan bahwa Allah itu memang ada, bukannya omong kosong ibaratnya gitu. Allah itu memang ada.
tapi memang tidak berbentuk. Begitu. Nah itu Bapak gini Pak, sifat wujud aja itu udah salah Pak. Kalau eksistensi itu dijadikan sifat, maka dia sebagai arab ya, bukan sebagai jauhar. Sedangkan eksistensi itu harusnya adalah sebagai jauhar, sebagai substansi. Nanti yang sebagai aksidennya adalah sifat-sifat. Itu yang disebut sebagai sifat atribut. Nah kalau eksistensi dijadikan atribut atau sifat ya, sedangkan bagi para imam itu mengatakan bahwa sifat itu bukan Allah. Berarti wujud itu bukan Allah Pak, tetapi juga bukan lain dari Allah. Balik lagi Pak, kalau menurut saya ya, jawaban saya, jadi gini, sifat 20 ini dibuat oleh para ulama mungkin ya, bukannya dari, mungkin dia ngambil dari Memang dalil. ulama yang bentuk Pak, dari zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oke. Berarti Dengan di Imam situ Abu Mansur Maturidi, kemudian berarti nanti itu dirumuskan. Pak, nanti sifat 20 itu sifat 20 itu nanti dirumuskan oleh Imam Sanusi namanya. Itu baru di abad ke-18, Pak. Jadi tauhid Islam secara rumusan teologinya itu baru selesai di abad ke-18. Iya. Jadi gini Pak, kalau misalnya sifat 20 itu tidak termasuk di dalam Al-Quran Pak. Sifat 20 itu ya memang buatan sebuah orang-orang kiai-kiai dan ulama-ulama. Ada dalilnya nggak? Kalau mereka buat itu pakai dalil nggak? Mungkin mereka tahu ada dalilnya, cuman kalau saya nggak tahu. Cuman sifat 20 itu tidak diwajibkan. Maksudnya bukannya hal yang wajib untuk seorang muslim untuk mengetahui detailnya. Cuman mungkin kita tahu kalau itunya makan kan yang ditanya makan tadi. Pak, kalau Bapak ahlu sunnah wal jamaah itu wajib Pak. Itu namanya disebut sebagai sifat wajib. Iya, Wajib maksudnya ada gini. pada Allah. Iya, paham Pak, paham. Nah, tadi kan saya bilang yang dipahami orang muslim bahwasannya wujud itu yang berarti maksudnya ada. Allah itu ada tapi tidak berbentuk gitu. Itu Kalau masalah bentuk atau tidak bentuk itu nanti kita bahas yang lain Pak. Saya dalilnya Allah mengatakan dia wujud di mana? Tidak, Allah tidak mengatakan dia wujud. Cuman kan tadi saya bilang sifat 20 itu buatan. Kalau sifat ini Pak, kalau sifat berkehendak ya, qudrat ada nggak dalilnya ayatnya yang mengatakan Allah itu berkehendak? Ada. Dalilnya ada di Quran. Ya. Irodat juga ada. Ilmu juga ada, pengetahuan Allah Maha mengetahui. Ada dalilnya. Okay. Ya. Ilmu hayat sama basyar kalam semua ada dalilnya Pak. Wujud ini nggak ada Pak, tertulisnya wujud dalilnya. Ya makanya gini Pak, yang membuat itu kan bukan saya. Kalau saya kan ibaratnya kan memang dipahami nih sifat Allah ini wajib kita pahami misalnya gitu kan di Muslim nih. Tapi itu memang ulama-ulama yang buat gitu. Tapi ya benar. Makanya pemahamannya tauhid Islam itu baru selesai abad 18. Teologi tauhid. Ya. Jadi akidah Islam tentang Allah itu dengan sifat-sifatnya itu baru selesai abad 18, Pak. Kalau bicara soal bentuk Allah, apakah Allah punya jisim? Nah, ini kita bahas nih. Allah punya tangan, Pak. Itu menurut siapa? Kalau di Quran tadi kan? Nah, tadi itu kayak bilang tadi Pak. Kalau dari Muslim sendiri ya, Muslim sendiri mayoritas yang saya tahu itu pasti bilang kalau Allah itu tidak punya tangan, tidak berbentuk fisik. Itu pasti orang Muslim pasti ngomongnya begitu. Apa namanya kalau yang Ahlussunnah ya, terutama. Itu golongan Ahlussunnah, Pak. Ahlussunnah mengatakan begitu. Tapi golongan orang-orang Salafi Wahabi yang akidahnya Mujassimah, mereka mengatakan Allah punya bentuk. Nah, itu Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu terdiri dari memiliki tarkib, terdiri dari bagian-bagian. Nah, itu dia. Kalau itu sebetulnya harusnya kalau orang Wahabinya
yang menjelaskan di sini. Kalau saya kan harus sunnah, berarti saya nggak paham. Berarti tidak semua Islam berpandangan sama seperti Pak gitu. Jadi kalau Iya. kita mau bicara tauhid yang Bapak maksudkan itu satu, hanya satu, Dalam hadis satunya bagi Anda, satunya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan satunya bagi Mu'tazilah, satunya orang Salafi Wahabi berbeda Pak. Satunya orang Sufi berbeda. Kalau satunya mungkin sama Pak, cuman kalau misalnya bentuk fisik mungkin ya. Nggak sama, Kalau saya- nggak sama Pak, nggak sama. Ya itu yang nggak sama. Mu'tazilah dengan Iya. Mu'tazilah Tapi dengan kalau Ahlus Sunnah wal satunya Jamaah ahad, berbeda Pak. bahwa Allah itu ahad, itu saya saya pikir sama. Allah itu satu, nggak ada lagi, nggak ada duanya gitu. Allah itu Iya, satu. tetapi Maha Esa, Maha. dalam penjelasannya ada. Dalam penjelasannya itu berbeda. Satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan satunya Mu'tazilah berbeda. Bagi Mu'tazilah, Allah itu satu tanpa sifat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu satu plus sifat. Satu zat dengan 20 sifat. Nah itu dia. Ya. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah itu satu zatnya. Udah. Ilmu itu ya zat, Nah, hayat makanya- itu ya zat. Di surat Betul, mantap. Anbiya 107. Tidakkah Mantap. kami mengutus engkau wahai Muhammad